Asal-usul Kota Magelang. Di masa pemerintahan Raden Sutawijaya yang dikenal dengan gelar Panembahan Senopati ing Alogo, Mataram berkembang menjadi kota yang semakin padat dan ramai. Panembahan Senopati berkeinginan untuk memperluas wilayah kekuasaannya dengan membuka hutan Kedu yang terkenal lebat dan angker, terletak di sebelah barat Sungai Progo. Untuk melaksanakan tugas ini, Panembahan Senopati memberikan amanat kepada putranya, Raden Purbaya, dan membekalinya dengan pusaka tombak Kiai Pleret. Pergilah ke hutan Kedu dan bukalah lahan di sana. Di hutan itu berkuasa Raja Jin yang sakti. Gunakan tombak ini untuk melawannya. Perintah Senopati. Baik, Ayah. Akan kugunakan pusaka ini sebaik mungkin. Bawalah pasukan yang telah kusiapkan untuk berjaga-jaga. Sendiko Dau Ayanda. Raden Purbaya dan rombongannya berangkat menuju hutan Kedu. Setibanya di tengah hutan, mereka dihadang oleh sosok Raja Jin yang sangat kuat. Tampaknya ada tamu tadi undang yang memasuki wilayahku. Apa tujuan kalian? Aku Purbaya, putra Panembahan Senopati dari Mataram. Aku diutus oleh Panembahan Senopati. Utusan untuk apa? Panembahan Senopati ingin membuka hutan ini untuk dijadikan pemukiman. Aku adalah Raja Jin sepanjang. Selama ribuan tahun aku tinggal di sini. Tidak ada yang berani menggangguku. Jika Panembahan Senopati memerintahkanmu untuk membuka lahan ini, maka aku dan pasukanku akan menghalanginya. Menghalangi bagaimana? Aku dan seluruh pasukanku akan bertempur mati-matian denganmu untuk mempertahankan tempat ini, anak muda. Raden Purbaya mengeluarkan pusaka tombak Kiai Pleret untuk menunjukkan keseriusannya. Siapkan seluruh pasukanmu. Aku akan tetap menjalankan perintah dari Panembahan Senopati. Itu tombak Kiai Pleret. Apakah tombak ini mengubah pendirianmu? Tantang Purbaya. Kesaktian tombak Kiai Pleret tidak akan membuatku lari dari tempat ini. Pertarungan sengit pun terjadi antara Raden Purbaya dan Raja Jin sepanjang. Menyadari bahwa pertarungan itu tidak seimbang, Raja Jin yang licik melarikan diri meninggalkan pasukannya. Pasukan Raden Purbaya dengan mudah memenangkan pertarungan. Setelah berhasil mengatasi masalah dengan Raja Jin dan pasukannya, Raden Purbaya mulai membuka dan membangun hutan Kedu. Seiring berjalannya waktu, sebagian hutan Kedu berubah menjadi desa kecil yang subur. Banyak pendatang menetap di desa baru itu. Di antara pendatang tersebut terdapat keluarga Kiai Kramat, istrinya Nyai Bogem, dan anaknya Roro Rambat. Kiai Kramat menggelar pesta pernikahan anaknya dengan salah satu perwira pasukan Raden Purbaya, Raden Kuning. Pesta itu berlangsung sangat meriah. Dari kejauhan, Prabu Sepanjang mengawasi dengan rasa tidak terima atas kekalahannya dan berniat untuk membalas dendam. Esok harinya setelah pesta usai, seorang lelaki datang menemui Kiai Kramat. Siapa namamu dan apa tujuanmu menemuiku? Kiai, nama saya Sonta. Saya pengelana dari jauh. Jika Kiai berkenan, saya ingin mengabdikan hidup saya untuk Kiai. Baiklah, kebetulan aku membutuhkan seorang pesuruh. Sungguh ini adalah hari baik untukku, Kiai. Saya siap menjadi pesuruh yang setia. Baik, ku terima kau di tempat ini. Bekerjalah dengan giat dan aku akan penuhi semua kebutuhan selama di sini. Untuk menutupi penyamarannya, Sonta bekerja sangat rajin. Namun ketika malam tiba, dia mengendap-endap keluar rumah menuju ke pemukiman warga. Dari mulutnya, Sonta mengeluarkan asap putih tipis yang menyebar ke seluruh desa. Kenapa sepagi ini kalian tergopoh-gopoh seperti dikejar setan? Tanya Raden Purbaya. Raden, bahaya. Desa ini dilanda bahaya. Jawab seorang warga. Tenanglah, bahaya apa yang kamu maksud itu? Beberapa warga desa dan prajurit kita mendadak sakit. Sakit mendadak? Sakit apa mereka? Apakah sudah diobati? Maaf Raden, mereka yang terserang penyakit mendadak itu sudah meninggal semuanya. Apa? Seru Raden Purbaya kaget. Tanpa menunggu lama, Raden Purbaya segera melihat deretan mayat yang tak sedikit jumlahnya. Dia heran dengan penyakit aneh yang menyerang warga desa dan prajuritnya. Tabib, penyakit apa ini? Kasihan rakyatku mengalami hal seperti ini.
Entahlah Raden, kemarin tidak ada gejala apapun. Pagi tadi hamba menerima laporan bahwa ada beberapa warga dan prajurit tiba-tiba mengalami kesakitan. Namun ketika hamba ingin segera memeriksanya, mereka semua sudah meninggal. Jawab tabib dengan bingung. Tingkatkan kewaspadaan. Aku akan menghadap Ayanda Senopati untuk melaporkan masalah ini. Raden Purbaya segera pergi ke Mataram. Senopati yang mendengar laporan tersebut sangat terkejut. Anakku Purbaya, tunggulah semalam lagi. Aku akan melakukan sesuatu untuk mendapatkan petunjuk. Masalah ini berada di luar jangkauan kita. Baiklah Ayanda, terima kasih. Malam itu Senopati bersemedi. Sangat ingin segera mendapatkan petunjuk agar jumlah korban tidak bertambah. Esok harinya Panembahan Senopati segera memanggil Raden Purbaya. Alangkah terkejutnya Raden Purbaya bahwa wabah penyakit aneh itu disebabkan oleh Raja Jin yang menyamar menjadi pembantu di rumah Kiai Kramat. Secepat kilat Raden Purbaya kembali untuk segera menemui Kiai Kramat. Raden Purbaya menyampaikan penyebab dari wabah penyakit aneh itu. Mendengar hal tersebut, Kiai Kramat sangat marah. Sayangnya Sonta mendengar percakapan mereka dan segera melarikan diri. Mengetahui Sonta melarikan diri, Kiai Kramat berusaha mengejarnya walaupun dicegah oleh Raden Purbaya. Kiai Kramat yang dilanda amarah bertarung dengan Sonta yang telah berubah ke wujud aslinya. Namun kesaktian Raja Jin sepanjang ternyata masih di atas Kiai Kramat. Ketika Raden Purbaya beserta pasukannya datang ke tempat itu, mereka hanya menemukan sosok jasad Kiai Kramat. Nyai Bogem yang ikut menyusul sangat sedih melihat suaminya telah meninggal. Tempat dimakamkannya Kiai Kramat kemudian dikenal sebagai Desa Kramat. Tak lama setelah Kiai Kramat dimakamkan, Nyai Bogem pun memburu Raja Jin. Pertarungan sengit kembali terjadi. Raden Purbaya yang tidak menduga hal ini segera menyusul. Namun semuanya terlambat. Nyai Bogem telah tewas di tangan Raja Jin itu. Tempat dimakamkannya Nyai Bogem kemudian dikenal sebagai Desa Bogeman. Akhirnya, Raden Purbaya mengambil tindakan karena ulah jin sepanjang sudah sangat meresahkan. Telah banyak korban berjatuhkan akibat ulah Raja Jin itu. Tumenggung, aku perintahkan padamu untuk melacak keberadaannya. Namun ingat, jangan pernah menghadapinya sendirian. Lacak dan laporkan kepadaku, kita butuh banyak orang untuk mengalahkannya. Perintah Raden Purbaya. Baik Raden, saya laksanakan. Ditemani oleh 2 prajurit, Tumenggung Murtuyudo melacak keberadaan Raja Jin sepanjang. Tak butuh waktu lama mereka melihat Raja Jin itu di bawah pohon besar. Namun sayang, keberadaan Tumenggung telah diketahui oleh Raja Jin. Sebelum pertarungan pecah, kedua prajurit yang menemani Tumenggung diberi tugas untuk kembali dan melaporkan hal ini kepada Raden Purbaya. Ketika Raden Purbaya dan pasukannya tiba, mereka hanya mendapati jasad Tumenggung Murtuyudo. Raden Purbaya kembali memakamkan korban keganasan Raja Jin. Tempat dimakamkannya sang Tumenggung itu kemudian dikenal dengan nama Desa Murtuyudo. Semakin banyaknya korban membuat Raden Purbaya mempercepat pengejaran Raja Jin. Akhirnya Raden Purbaya menemukan cara. Dia memerintahkan pasukannya untuk mengepung hutan tempat persembunyian Raja Jin seperti gelang, agar Raja Jin tidak bisa lolos. Strategi itu berhasil. Raja Jin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri lagi. Dia terpaksa bertarung dengan Raden yang bersenjatakan tombak Kiai Pleret. Karena kesaktian Raden Purbaya lebih tinggi, dia berhasil mengalahkan Raja Jin itu. Setelah ditembus oleh tombak Kiai Pleret, tubuh Raja Jin jatuh ke tanah dan perlahan-lahan menguap hingga musnah tak berbekas. Keberhasilan Raden Purbaya dalam menggunakan strategi melingkari hutan kedu seperti gelang itu membuat wilayah tersebut kemudian dikenal dengan nama Magelang. Banyak lagi cerita dan legenda yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di legenda berikutnya. Salam legenda.